103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat. Pagi ini masih bersama Dr. Cynthia ya. Iya. Cynthia SP Paru, yaitu adalah dokter spesialis paru Rumah Sakit Melati Tangerang, dan tema yang akan kita kupas ini adalah penyakit akibat rokok. Oke, dokter, ini kita pertama nih kita mau minta penjelasannya nih, kira-kira apa sih penyakit akibat rokok itu, dok? Oke, jadi secara garis besar ya, penyakit akibat rokok ini yaitu penyakit yang memang disebabkan atau dicetuskan atau bisa diperberat oleh kebiasaan merokok. Nah, itu definisi dari ini ya, penyakit akibat rokok. Dan itu bisa mengenai organ mana saja ya, mulai dari kepala sampai ke kaki begitu. Oh, dari kepala sampai kaki. Iya. Oh, oke. Kira-kira nih, dok, apakah bahaya bagi kesehatan di kemudian hari bagi si perokok ini, dok? Ya, bukan berbahaya lagi ya. Jadi setiap perokok dia mempunyai risiko yang besar untuk terkena semua penyakit tersebut ya. Kemudian juga bukan hanya di kemudian hari, pada saat dia sedang melakukan aktivitas rokoknya pun itu ada ini ya, ada efek terhadap tubuhnya langsung gitu. Jadi memang sangat berbahaya sekali. Kira-kira yang sering dijumpai sama dokter sendiri penyakit seperti apa sih, dok, yang pernah dialami dari penyakit dari rokok ini? Oke, jadi mungkin saya lebih spesifik lagi ya, sesuai dengan bidang saya paru gitu. Jadi penyakit karena rokok pada organ paru yang paling sering itu adalah namanya PPOK ya, PPOK. atau penyempitan saluran napas akibat rokok. Dan tidak kalah sekarang lagi trennya adalah kanker paru. Kanker paru. Nah, ini juga sudah menjadi perhatian khusus ya buat seluruh ini ya, buat dunia medis, bahwa kanker paru menyebabkan kematian nomor 3 di antara seluruh kanker. Oke, sangat menyeramkan ya dokter ya. Iya, sangat menyeramkan. Oke dokter, ini kalau misalkan aktivitas merokok ini kan pasti ada yang namanya perokok aktif dan perokok pasif. Kalau di kalangan masyarakat masih berdebat nih, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Coba dijelaskan dulu dokter, kira-kira yang mana sih dok? Nurul juga kepo nih soalnya. Iya, jadi sebenarnya antara perokok aktif dan perokok pasif itu resikonya sama ya. Sama. Nah, mungkin kita harus menyeragamkan pemahaman kita dulu nih tentang apa itu perokok aktif, apa itu perokok pasif gitu ya. Sebagian masyarakat masih banyak yang salah persepsi ya, bahwa perokok aktif itu, yang disebut dengan perokok aktif adalah orang yang memang menghisap rokok, kemudian menghisap ke dalam paru-parunya, kemudian menghembuskan asapnya keluar. Nah, itu yang disebut dengan perokok aktif. Kapan orang bisa disebut dengan perokok aktif? Kalau dia sudah merokok langsung 1 batang per hari dan masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. 1 batang aja itu sudah disebut dengan perokok aktif. Nah, sementara perokok pasif adalah orang yang menghisap paparan asap rokoknya, sementara mereka sendiri tidak menghisap rokoknya langsung gitu ya. Nah, yang sering salah itu kadang orang menganggap perokok pasif, oh saya hanya perokok pasif karena saya hanya merokoknya 2 batang 3 batang per hari kok dok, gak banyak gitu, jarang-jarang saya perokok pasif. Nah, itu salah sekali. Begitu dia sudah memasukkan batang rokoknya ke dalam mulutnya, mereka sudah disebut dengan perokok aktif gitu. Dan resikonya sama antara aktif dan pasif. Nah, jadi bukan berarti kalau jarang ngerokok itu pasif ya dok ya? Bukan. Dari batang pertama aja udah bisa dikatakan aktif. Benar. Oke, nih dokter juga DFM Mania, kalau dari pemerintah sendiri juga sudah menaikkan nih pajak atau bea cukai untuk rokok biar tidak bisa dijangkau sama kalangan muda atau di bawah umur. Nah, kira-kira nih dok, ada nggak sih dok beda bahaya untuk perokok dari kalangan muda sama perokok yang mungkin sudah umurnya begitu? Jadi tidak ada umur yang aman untuk merokok, tidak ada dosis yang aman untuk merokok. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, mereka sama-sama mempunyai resiko yang besar ya. Nah, memang sudah banyak sekali ya intervensi dari pemerintah, upaya dari pemerintah untuk menekan itu semua gitu. Termasuk juga menaikkan pajak agar tidak dijangkau oleh banyak orang. Cuma mungkin di sini kemudahan untuk membeli rokok itu, semua umur, semua kalangan itu bisa membeli rokok dengan bebas gitu ya, tidak ada keterbatasan. Mungkin
sana ya kendalanya. Oke, aksesnya bukan hanya harga. Bukan begitu? hanya harga. Mm-mm. Apa dari survei SKRT sendiri ternyata untuk penduduk Indonesia yang menengah ke bawah, ternyata pengeluaran untuk rokoknya itu nomor 2 setelah pengeluaran pokoknya. Iya, Gitu ya. benar. Kemarin juga baca informasi itu ya Bang Ilham ya. Iya, iya. Ternyata Pertama seperti beras, itu. terus rokok. Iya. Waduh. Oke, Dokter Cynthia, ini juga zaman sekarang kan bukan hanya rokok biasa ya yang kita hirup, tapi juga ada nih namanya rokok elektrik atau yang disebut dengan vape. Nah, kira-kira apakah sama berbahayanya atau gimana nih, Dokter? Baik, jadi mungkin pada awalnya nih rokok elektrik ya, dikenal dengan banyak sih vape, ada shisha, ada macam-macam ya. Iya. Awalnya itu dibuat untuk terapi pengganti nikotin pada rokok awalnya. Tapi pada perkembangannya ternyata rokok-rokok elektrik atau vape yang beredar itu ternyata mengandung nikotin yang sama dengan rokok konvensional atau rokok biasa. Oke. Dan bahkan kandungan nikotinnya juga ternyata setelah diteliti 10% lebih tinggi dari yang tertera di kemasannya gitu. Jadi ternyata ya sama saja untuk berbahayanya. Ditambah lagi pada vape ini ada bahan-bahan tambahan ya seperti perisa, macam-macam ya perisanya gitu. Ternyata bahan perisa ini juga dapat menyebabkan penyakit juga pada paru. Jadi kurang lebih sama bahaya antara rokok vape dengan rokok konvensional atau rokok biasa begitu. Oke, berarti kandungan nikotinnya justru lebih banyak ya, Dok ya? Iya, makin benar. ke sini. Berarti rokok itu yang berbahaya itu di bagian nikotinnya, Dok? Sebenarnya ada faktanya ya, Iya. ada 4.700 zat yang berbahaya di dalam satu batang rokok. 50 diantaranya itu penyebab dari kanker, Iya. gitu ya. Nah, dan salah satunya adalah nikotin. Nikotin ini lebih kepada penyebab adiksi atau kecanduan, Iya. gitu. Nah, jadi bahaya nikotin ya seperti itu. Bagaimana efek dari kecanduan nikotin ini ya orangnya merasa nyaman dengan merokok gitu ya. Kemudian dan kalau seandainya dihentikan secara tiba-tiba juga ternyata ada efek withdrawal namanya ya, efek lepas dari nikotin, efek lepas dari kecanduan tersebut. Itu juga sangat menyiksa bagi perokok itu sendiri. Jadi makanya agak lebih lebih kompleks ya ternyata rokok ini gitu ya. Untuk menghentikan pun memang harus benar-benar butuh konseling multidimensional sekali. Nah, iya nih kalau untuk pemberhentian untuk orang yang udah merokok itu caranya gimana, Dok? Dokter ada tanggapannya nggak nih? Iya. Sebelumnya mungkin saya ini ya sedikit sharing dulu. Kita di bagian paru itu punya suatu program upaya berhenti merokok, atau yang sering disebut smoking cessation. Artinya di sini setiap orang atau setiap perokok yang ingin menghentikan rokok namun sulit sekali itu bisa berkonsultasi ke dokter paru ya khususnya. Nah, bagaimana cara ini ya, cara menghentikan gitu ya. Sebenarnya saya sebut tadi ya menghentikannya memang susah-susah gampang ya sebenarnya, multidimensional. Artinya secara psikis harus dinilai dulu bagaimana kecanduan perokoknya terhadap nikotinnya, kemudian harus dinilai juga setelah dia menghentikan bagaimana efek lepas dari nikotinnya. Kemudian yang paling penting sekali adalah psikososial ya, bagaimana lingkungan sosialnya mendukung dia untuk berhenti merokok. Kemudian juga perilaku si perokok tersebut gitu ya, itu sangat mendukung sekali upaya untuk berhenti merokok. Nah, untuk menghentikan yang paling penting adalah motivasi yang kuat pada si perokok tersebut. Jika dia sudah mempunyai motivasi yang kuat, maka kita akan gampang untuk membantu. Bisa dengan terapi konseling, bisa dengan obat-obatan gitu. Oh, dari konseling dan juga obat-obatan. Iya. Bisa jadi untuk memberikan jadi merokok ya. Oke, Dokter. Ini kalau misalkan kan dokter ini spesialis dari paru. Iya. Kalau misalnya ada katakanlah misalkan saya perokok aktif, saya ini sebelumnya nggak ada penyakit gejala paru, tapi ternyata paru-paru saya ini kena paru-paru basah, yang mau nggak mau paru-paru saya dihilangkan satu, ya kan. Nah, setelah itu saya tetap masih merokok. Apakah itu akan berdampak berbahaya untuk paru-paru untuk sisa satu ini?
sangat ya, karena ya bisa dibilang mungkin ya paru-paru basah yang sering dikenal awam itu kalau kita mengenal mungkin dengan istilah infeksi TBC paru gitu ya. TBC paru ini mempunyai tingkatan mulai dari yang ringan gejalanya sampai yang berat. Nah mungkin seperti yang Mas sampaikan tadi, mungkin yang sudah berat ya sampai parunya rusak sebelah, itu akibat rokoknya. Dan kalau masih dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan merusak paru sebelahnya lagi, begitu. Jadi lebih baiknya jangan kita berhenti di stop merokoknya ya. Kita bisa hidup dengan satu ginjal, tapi untuk hidup dengan satu paru itu sangat susah sulit sekali, ya. apalagi tidak Setuju. berfungsi. Iya benar-benar. Daripada alih-alih menghentikan, lebih baik jangan mencoba, begitu ya dok. iya, Untuk teman-teman generasi muda nih, mungkin dok untuk orang-orang yang merokok nih merasa nggak kenapa-napa kok, sekarang sehat-sehat aja, ada nggak sih dok usia-usia tertentu di mana penyakit akibat rokok ini kelihatan gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya tidak ada umur yang aman, tidak ada dosis yang aman untuk merokok. Bahkan kalau kita lihat di sini banyak sekali bayi-bayi yang notabene mereka bukan perokok ya, tapi mereka menghirup asap rokok dari lingkungan begitu. Itu mereka sudah terkena penyakit infeksi seperti yang disebut dengan pneumonia, dan banyak sekali bayi yang meninggal akibat pneumonia ini. Nah, itu salah satu efek paparan asap rokoknya. Nah, kemudian bagi si perokok sendiri, kapan sih dia akan mengalami penyakit akibat rokok? Nah, yang kalau untuk paru ya sebenarnya seperti saya bilang tadi, PPOK, penyempitan saluran napas akibat rokok, itu dulu terjadi pada usia 40 tahun ke atas dulu. Tapi pada perkembangannya saat ini, angka itu sudah mulai bergeser ke bawah. Bahkan anak muda usia 30-an juga ternyata sudah ada yang mengalami PPOK gitu. Jadi kita sudah tidak bisa mematok lagi umur mana yang beresiko untuk terkena penyakit akibat rokok ini. Semua makin kesini ya makin bergeser, artinya semua umur itu bisa terkena penyakit akibat rokok ini. Oke, dokter, kalau ngomongin umur mungkin tiap orang beda-beda ya dok ya. Iya. Ini mungkin gejala yang bisa dideteksi ketika seseorang ini sudah terkena penyakit akibat rokok, itu seperti apa dokter gejalanya? Oke, jadi kita memisahkan ya antara gejala, ada gejala pernafasan, gejala langsung gitu. Kalau untuk gejala pernafasan langsung, awal-awal mungkin penderitanya akan mengalami batuk-batuk kronik ya, batuk-batuk kronik yang bisa dibilang ringan, sehingga tidak menjadi perhatian bagi penderitanya gitu. Oh, saya cuma batuk-batuk biasa lah gitu ya, batuk-batuk sembuh sendiri, batuk-batuk. Nah, itu namanya sudah mulai terjadi peradangan di saluran napas, mulai terjadi hiperinflamasi yang namanya di saluran napas, yang menyebabkan refleks batuk itu terjadi. Kemudian produksi lendirnya menjadi bertambah sehingga rasa ada riak di saluran napas gitu ya, dan itu biasanya belum mengganggu si penderitanya. Kemudian pada perkembangannya dia mungkin akan merasakan napas yang mulai pendek ya, maksudnya tidak seperti tidak seperti seusia dia gitu. Kalau misalnya teman-temannya masih sanggup lari, masih sanggup olahraga gitu, main futsal, mungkin dia udah nggak sanggup lagi tuh gitu. Cuma dia masih, biasanya dia belum merasakan, belum menyadari gitu ya. Nah, kemudian ada juga sampai yang mengalami nyeri dada. Ini mungkin kalau sudah ada kelainan di dalam parunya gitu, sudah mulai terjadi kerusakan di dalam parunya, itu mulai terjadi nyeri dada. Nah, itu untuk gejala pernafasannya sendiri. Kemudian ada gejala sistemik yang kadang-kadang itu tidak disadari, tidak diketahui oleh penderitanya sendiri. Seperti misalnya penurunan berat badan gitu. Itu salah satu efek dari rokok. Tapi kadang penderita tidak menyadari seperti itu. Gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, keluhannya dari kaki sampai ke kepala gitu. Jadi tidak terlalu khas gitu ya. Nah, cuma untuk gejala pernafasan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, berarti bisa menjangkit bagian manapun, dari kepala sampai kaki ya. Iya. Oke dokter, nih kalau misalkan itu kan dari penyakit-penyakitnya ya dokter ya. Kita
bisa nggak sih dok, kan kita orang udah aktif ngerokok nih, paru-paru kita kan otomatis jadinya yang tadinya merah atau katakanlah bersih lah ya, terus kita karena kena ngerokok jadi paru-parunya menjadi hitam, itu bisa nggak dinetralisirkan menjadikan kembali rokok paru-parunya menjadi sedia kala walaupun kita udah mengusahakan untuk berhenti ngerokok? Iya, bukan mengusahakan mungkin Ya, memang maksudnya sudah berhenti ya, gitu terhenti ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang diserap oleh paru kita itu dieliminasi oleh tubuh dengan sistem imunitas ya, sistem daya tahan tubuh. Nah, kalau sistem imunitasnya baik dan upaya berhenti merokoknya dimulai sedini mungkin, ketika dia belum mengalami penyakit-penyakit akibat rokok, itu mungkin parunya akan kembali normal, akan kembali bersih setelah beberapa minggu ya dia menghentikan rokoknya. Itu kalau dia belum terkena penyakit akibat rokoknya. Tapi kalau begitu sudah terjadi penyakit akibat rokok, pada rata-rata ya, pada umumnya penyakit itu sudah tidak bisa sembuh gitu ya. Dia menghilangkan bekas yang menetap, yang persisten ya kalau kita bilang di dunia medis gitu. Jadi kerusakannya menetap seperti misalnya PPOK tadi, kemudian kanker paru gitu ya. Sampai saat ini walaupun sudah banyak obat-obatan yang berkembang ya untuk penyakit-penyakit ini, memang belum ada yang benar-benar 100% menghilangkan kerusakan paru akibat penyakit tersebut. Berarti kerusakan parunya akan terus membekas ya? Iya. Dokter, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp dari Bang Ramlan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini assalamualaikum dokter, mau tanya dong. Saya sakit kepala udah 3 minggu lebih. Saya selalu rasakan sakit kepalanya nggak ketolongan untuk ditahan. Saking sakitnya, saya nggak bisa nahan, akhirnya sampai jatuh pingsan di rumah. Saya perokok aktif dan pengopi aktif. Sampai jarang makan di kerjaan maupun di rumah. Yang mau saya tanyakan, apakah sakit kepala yang saya rasakan sudah 3 minggu sampai saat ini pengaruh dari saya yang perokok aktif, dok? Apalagi rokok yang saya hisap itu memang nikotinnya tinggi banget. Sebelumnya terima kasih. Baik, jadi saya langsung jawab aja. Iya, gitu silakan ya. dokter. Tadi kita sudah sampaikan bahwa efek rokok ini dari kepala sampai ke kaki, yang saya maksud dari kepala itu seperti organ otak gitu ya. Orang yang merokok memiliki gejala resiko yang tinggi untuk terkena seperti stroke, kemudian atau misalnya gangguan persarafan di otak yang menyebabkan gejala yang dimunculkan adalah sakit kepala. Namun tentu itu tidak bisa kita langsung pastikan gitu ya, memang apakah karena rokoknya. Memang mungkin saya anjurkan untuk pemeriksaan dulu, seperti misalnya pemeriksaan CT scan ya, jika sakit kepalanya sudah sangat berlebihan gitu sampai menimbulkan pingsan gitu. Nah, apakah ada seperti sumbatan di pembuluh darah otak atau apa yang menyebabkan sakit kepala? Kemungkinan besar itu adalah akibat rokoknya. Jadi saya sarankan sebaiknya motivasi diri, maksudnya untuk benar-benar menghentikan rokok saat ini juga, gitu ya, sambil melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk keluhan sakit kepalanya. Oke. Tadi memang disampaikan selain merokok memang suka kopi, katanya sampai nggak makan gitu dokter. Ini adalah zat-zat yang memiliki adiksi yang tinggi ya, nikotin pada rokok, kafein pada kopi gitu. Itu memang memiliki adiksi yang tinggi. Tapi itu yakin saja itu bisa di stop. Bisa di stop, kita bisa bantu untuk menghentikannya. Motivasinya gitu ya. dulu ya dok. Motivasi dulu dari diri sendiri. Ini gitu. ada pertanyaan lagi nih dok dari Bang Nano di Karet Kuningan. Ini dokter mau nanya nih, ada nggak yang bisa meminimkan penyakit yang diakibatkan rokok? Terima kasih. Meminimkan penyakit yang diakibatkan rokok. Pertama, harus berhenti merokok dulu. Ya, harus berhenti dulu. Tidak ada, istilahnya tidak ada tawar menawar begitu ya. Harus berhenti dulu. Kemudian sama saja dengan penyakit-penyakit lainnya, lakukan pola hidup sehat, mulai dari makanan, pola istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang sifatnya aerobik mungkin ya kalau untuk paru gitu, artinya bisa membantu pertukaran oksigen dan CO2 di dalam paru menjadi lebih
lebih baik begitu. Dan ya kembali tadi ya, yang paling penting adalah menghentikan rokoknya untuk meminimalkan penyakitnya tersebut. Kira-kira olahraga apa aja sih dok yang bisa melatih paru-paru kita nih bisa menjadi menghirupnya tuh bisa panjang atau kesedia kalanya lagi? Untuk olahraga yang disarankan adalah olahraga yang melatih otot-otot dada gitu ya, otot dada, karena kan paru kita digerakkan oleh otot dada kita. Nah, olahraganya itu bersifat aerobik, seperti misalnya senam gitu ya, kemudian jogging atau renang. Iya. Itu sangat bagus untuk melatih otot dada, melatih pernapasan. Oke dokter, ini ada lagi nih pertanyaan. Kira-kira lebih berbahaya yang mana sih dok, antara perokok aktif dengan orang yang bekerja di tengah polusi, maksudnya terpapar polusi? Itu lebih berbahaya yang mana dok? Begitu. Terima kasih. Oke, mungkin di sini ada satu benang merahnya ya, antara rokok dengan polusi. Itu dua-duanya sama-sama menyebabkan, kalau penyakit paru ya, sama-sama menyebabkan PPOK dan kanker paru gitu. Jadi relatif sih ya, mana yang paling berat ya. Yang jelas di dalam rokok, seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam satu rokok saja itu ada 4.700 zat berbahaya yang terkandung di dalam satu batang rokok gitu. Nah, kemudian di polusi sendiri itu juga ada zat-zat yang juga terkandung di dalam rokok tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih sama untuk orang-orang yang terpapar dengan polusi. Jadi lebih baik dihindari ya dok? Iya. Ya kalau mungkin tidak memungkinkan untuk dihindari karena mobilitas kita memang apalagi orang yang bekerja di sana di lingkungan yang polusinya banyak, ya kita lakukan protokol hidup sehat, menggunakan masker di tempat-tempat yang memiliki paparan debu yang banyak, paparan asap yang banyak ya, untuk mengurangi efek zat-zat yang berbahaya yang terhirup. Nih saya juga mau minta tips nih dok, nih tips untuk berhenti merokok. Saya juga DFMania tentunya. Oke. Ada nih dok? Ada tipsnya. Jadi saya kasih gambaran sedikit ya. Dari 70 orang yang ingin berhenti merokok, yang berhasil itu hanya 5%-nya dari 70% gitu ya. Karena memang multidimensional tadi, banyak pengaruhnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Ada beberapa cara ya. Ada 3 cara berhenti merokok. Yang paling keberhasilannya yang paling tinggi, tingkat keberhasilannya adalah menghentikan rokok seketika. Artinya memang pada saat ini Anda ingin memutuskan untuk berhenti merokok, saat itu juga Anda sudah tidak menyentuh rokok lagi sampai seterusnya begitu. Nah, itu memang butuh motivasi yang benar-benar kuat gitu ya. Motivasi dari segi apa saja gitu, dari segi orang-orang terdekat, dari dalam diri sendiri, dari segi orang terdekat gitu ya. Kemudian tentu ini akan sedikit sulit ya pada perokok berat gitu ya. Nah, untuk perokok berat kita punya pilihan gitu, alternatif lain. Yang pertama dengan cara penundaan namanya ya. Artinya caranya itu biasanya dalam tiap hari, dalam satu hari itu kapan Anda pertama kali, jam berapa Anda pertama kali ingin merokok gitu. Misalkan katakanlah jam 7 pagi itu sudah orang yang perokok ini dia wajib merokok 1 batang. Nah, itu ditunda dulu 2 jam. Artinya dia coba tunda dulu ke jam 9. Besoknya dia tunda lagi 2 jam gitu ya. Jadi ditunda setiap 2 jam. Jadi jam 11. Besoknya lagi jam 1 siang pertama merokok perharinya. Sampai bergeser terus waktunya sampai dia benar-benar bisa bebas dalam sehari ya, tanpa dia sadari dia bisa bebas dalam sehari tidak merokok. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dari jumlah rokoknya. Nah, kalau yang tadi tidak membatasi jumlah rokok ya, kalau yang penundaan tersebut. Nah, kalau dari yang ketiga itu dari jumlah rokoknya, artinya pembatasan gitu ya. Kalau misalnya sehari dia merokok 7 batang sehari, nah hari ini coba kurangin 2 batang jadi 5 batang, besoknya kurangin jadi 3 batang, besoknya lagi kurangin jadi 1 batang per hari sampai dia benar-benar lepas dari rokok. Dan sekali lagi tentu saja butuh dukungan dari lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja,
dan lingkungan pergaulan dia sehari-hari gitu. Oke, berarti yang pertama tadi berhenti seketika, kemudian menunda waktu merokoknya, kemudian mengurangi jumlah rokoknya. Iya benar. Oke, ada 3. Ketiga-tiganya tersebut itu juga butuh motivasi juga Iya. dari diri kita sendiri ya. Dan yang mau juga berhenti. orang-orang terdekat pastinya ya dokter ya. Benar sekali. Oke, dokter Cynthia, dokter spesialis paru Rumah Sakit Melati Tangerang. Terima kasih banyak dokter, nggak Iya. terasa waktunya. Terima Udah kasih deket jam banyak 10. ya dokter ya. Ini sharing-sharing untuk penyakit akibat rokok. Kita kampanyekan untuk sehat tanpa ngerokok ya dok. Iya. Ada quotes nggak nih dok? Quotes-nya mungkin hari ini, jangan memulai untuk merokok karena kita nggak tahu kapan akan berhenti merokok. Jangan memulai untuk merokok karena kita nggak tahu Iya. kapan akan berhenti merokok. Iya. Waduh, Oke, bagus banget ya. bagus banget. Iya. Oke Kamu DP teman Mania. kita. Terima kasih banyak juga tadi yang udah mengirimkan pertanyaan dari via WhatsApp kita. Besok kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Terima Iya. kasih dokter. Terima kasih juga, Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh.